keluar rumah, tapi kadang hendak pulang rumah, lalu jadi gelandangan misalnya. Nah itu ada zuhud juga narannya. Duit ada aja tukar baju misalnya, tapi kada sing bajuan, kada sing salawaran. Nah maka itu ada zuhud juga. Jadi ngaran zuhud ini tetap boleh mengambil dunia sekedar keperluan, sekedar hajat bagi orang tersebut. Sehingga dikatakan oleh ulama, ma la budda minad dunya falaisa minad dunya, ma la budda minad dunya falaisa minad dunya. Apa yang kada kawa kada daripada dunia bagi kita ini, maka itu narannya kada disebut dengan dunia. Napa nang kada namanya kada kawa kada itu daripada dunia, nah maka itu biar ulama kada dinamakan dunia. Saat ini kita berpakaian makanya ini pasti bagi kita namanya ini mau kada mau wajib kita berpakaian karena untuk menutup aurat. Nah maka menutup aurat yang baju yang kita pakai ini kada termasuk bagian daripada dunia. Apalagi pula bajunya dipakai untuk ibadah pula. Nah itu di luar daripada dunia, kada termasuk bagian daripada dunia. Kayak tujuan kita makan. Nah bila kita makan, karena kita ini mau kada mau pasti makan, lalu kita makan. Nah maka apa yang kita makan itu bukan termasuk daripada dunia. Makan kita kan bukannya wajib, kita tuh kan perlu makan, kalau kada makan kita akan mati. Nah lalu apa yang kita makan untuk menghilangkan kita sakira jangan mati, maka yang kita makan itu bukan dinilai daripada dunia, tapi yang sekadar dan itu untuk apa? Untuk kada menghilangkan nyawa. Amun makan 3 piring habis. Nah, yang lebihnya daripada menghilangkan nyawa tadi, maka itu tak hitung daripada dunia. Paham kan artinya belah? Jadi apa yang kita perlukan yang kada mau kada daripada dunia, maka itu tidak termasuk bagian daripada dunia. Pakaian, nah kita pakai saat ini kada termasuk dunia. Tapi lah mari nang hibak lawan pakaian, nang kada tak pakai itu, nah itu termasuk bagian daripada dunia. Rumah nang kita diami itu tidak termasuk bagian daripada dunia. Tapi amun ada berisi rumah nang lain, nah maka nang lain itu nang samping nang kita lebih daripada tempat tinggal tadi, maka itu disebut dengan dunia. Nah jadi nang apa kita perluakan, maka itu kada menjadi bagian daripada dunia, sehingga mengambil hal yang kita perlukan tadi, maka itu tidak menghilangkan daripada sifat zuhud. Adapun makanan pada sehari semalam itu, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'aqalluhu nisfu ritlin wa awsatuhu ritlun wa a'lahu muddun wa ziyadatu alaihi tubtilu rutbataz zuhdi. Artinya maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam itu setengah ritel, dan pertengahannya itu yaitu 1 ritel, dan yang ke atasnya atau paling tingginya itu 1 mud, yaitu 1/4 gantang fitrah. Nah, nang kada termasuk dunia tadi nang kita dianggap masih menjadi orang yang zuhud apabila sehari itu makan dengan hitungan setengah ritel atau atau 1 ritel atau 1 mud. Nah jadi itu yang paling maksimalnya
Jadi minimalnya setengah retail, maksimalnya 1 mut. 1 mut itu adalah seperempat gantang, apa tuh? Seperempat gantang fitrah. Nah, jadi mut itu berapa ukurannya? 2 genggaman tangan nang buka nang tangan normal. Nah, segenggam 2 genggam itu 2 genggam itu ngarannya 1 mut. 1 retail itu kayak apa ukurannya? Nah, 1 retail itu ujuran arti kan, atau retail Baghdadi ngarannya ukurannya berapa ukurannya? Jadi 1 mut itu ukurannya adalah 1/3 retail. Nah, nang samut ini hitungannya 1 retail 1/3. Nah, kalau akan makan itu nang 2 genggam tadi nih, ini nang 2 genggam nih. Nah, bergenggam adalah 1 genggam, 2 genggam. Nah, nang 2 genggam nang 1 mut tadi, ini hitungannya sama dengan 1 retail 1/3. Jadi 1 retail 1/3. Jadi itu 1 mut. Nah, berarti amunnya 1 mut dikurangi apa namanya? 1 retail per 3. Nah, dikurangi 1/3-nya. Nah, itu jadi 1 retail tadi. Nah, itu sehari atau lagi setengah retail aja. Nah, 1 retail tadi membagi 2. Nah, itu cukup sehari semalam makan. Anggap dulu kita menghitungnya 1 mut. 1 mut itu berarti kan 1 mut itu berarti 1 retail 1/3. Ya kan, 1 retail 1/3. Nah, dikurangi 1/3-nya. Nah, berarti itu 1 retail. 1 retail itu setengahnya. Nah, itu minimalnya. Paling kadangnya tuh kita makan setengah retail atau 1 retail atau 1 mut. Bila lebih daripada 1 mut, kata Imam Al-Ghazali, nah maka itu bisa membatalkan daripada zuhud. Berarti kita takar 2 takarnya, sehari makan baras misalnya tuh. Nah, takar setakar, 2 takar itu untuk sehari. Yo, cukup ada nih. Nah, 1 mut nih. 2 takar ini untuk sehari makan. Itu ukuran dalam zuhud paling maksimalnya. Amun kawa dikurangi lagi, amun kawa lebih kurang lagi. Nah, itu dalam zuhud dari segi makanan. Ini yang tahu binian aja ukuran memasaknya kan. Oh, tadi ini berapa timun susu? 1 mut itu berapa timun susu? Nah, ya anggap ini dua genggaman kena. Nah, berarti bila orangnya berdua 4 genggaman berarti kan, ya kan? Bila orang ketiga, nah 4 genggam, 6 genggam. Tapi kan dibagi sehari, kita makan 3 kali sehari kan. Nah, tinggal yang 2 genggam ini nah, dibagi per hari. Mau di rumah itu misalnya bersapuluh, ya kan? Anggap bersapuluh atau berarti 20 genggam kan? Nah, 20 genggam itu tinggal bagi 3 kali makan. Bila lebih pada 2 genggam ini, nah maka itu keluar daripada sifat zuhud. Sesuatu karena itu makan kita kena. Nah, tahun ini ya takarannya, nah nih ibu-ibu nih, ya kan takaran makan tuh ibu-ibu. Ibu-ibunya lagi makan akar tuh ya sesuai menu. Bila iwaknya iwak kering, digisidin. Karena nyata sudah terganjang makanan. Tapi kita bila ayam panggang, nah banyak gisidin. Apalagi kita kari itu, ya kan? Iwaknya misalnya ibu ubar, cacang pulang kapalin ke acar, ya kan? Acarnya acar binjai yang pulang ya kan? Menyambat jadi yon titik dah. Nah, ini bisa banyak, ini bisa kadang-kadang habis mayo kan? Kadang mayo baras kan?
Nah ini pokoknya ukurannya zuhud itu ujar Imam Ghazali per orangnya 1 mud. Ini maksimalnya nih, mau kalau kurang lagi kurang, tapi paling banyaknya 1 orang 1 mud. Siapa 1 mud tadi? Ya 2 genggam. Nah genggam pembukaan ya, kalau genggam kain ini ada. Nah ini 2 genggam nambah rambut tangan kain. Nah. Pokoknya segantang fitrah bagi 4. Nah itu sehari makan. Karena apa 1 mud? Karena di dalam fidyah, tahu fidyah? Bayar gantian puasa. Itu gantiannya orang nang kadang awak puasa, misalnya orang tua sudah kadang awak puasa lagi, maka dalam sehari mengeluarkan 1 mud. Nah itu ukurannya apa? Sehingga 1 mud ini adalah cukup untuk 1 orang makan. Nah itu ukurannya. Bila lebih pada ini, nah maka itu apa namanya, menjadikan apa tuh, menjadikan orang ini kadang zuhud lagi. Nah jadi makan tuh harus hati-hati juga kita tuh, jangan melihat daripada lauknya. Nah bila lauknya apa namanya tuh, bila lauknya sesuai lawan dior, nah kita balik pagi. Tapi bila iwaknya elok hari, nah bisa berlebihan pula. Nah itu harus sesuaikan sehari sama barangkali makannya tuh 3 kali sehari ya, terserah aja. Pokoknya jangan lebih daripada 1 mud. Ya kan? Karena kita ini ya paling kada makan tuh 3 kali sehari. Itu kita kalau orang Arab tuh makan hanya 2 kali sehari, 2 kali sehari aja makannya. Nah tapi yang penting yang jelas di sini takarannya itu jangan lebih daripada 1 mud. Karena apa? Karena 1 mud itu sudah ukuran maksimal untuk fidyah bagi orang yang kadang awal puasa, lalu mengganti memberi makan kepada fakir miskin 1 mudnya 1 hari. Nah berarti itu ukuran untuk makan 1 hari itu adalah 1 mud. Nah kadang awal puasa itu diantaranya, apalagi kita nang sakit menahan atau nang kadang awal diharapkan sembuhnya lagi, maka tuh boleh bagi orang tersebut untuk membayar fidyah. Atau, nah ini hati-hati, tertunda atau terlewat daripada mengqadha puasa yang telah lalu sampai puasa berikutnya, maka sebagian ulama mengatakan selain wajib qadha, inya juga wajib bayar fidyah. 1 harinya 1 mud. Ada apa lagi nih yang baru kita bayarin utang puasa tahun tadi, ibarat sudah nih. Ini biasanya ibu-ibu bang nih. Nah jadi mau ada utang bayarilah kasih, ya kan? Amun sampai kadang ke Ramadan berikutnya, nah maka nang berapa hari tanggung itu ujar ulama selain wajib qadha, maka wajib inya membayar fidyah. 5 hari misalnya kada qadha sampai Ramadan berikutnya, nah maka selain itu punya wajib mengqadha dan 5 hari tadi, wajib juga inya mengeluarkan setiap harinya 1 mud daripada apa tuh makanan pokoknya. Namun kita makanan pokok baras, maka kita keluarkan baras tersebut sebanyak 5 mud. Karena 5 hari tadi tergantung berapa hari kada mengqadha sampai terlewat masuk Ramadan berikutnya. Nah maka ujar ulama di situ selain wajib mengqadha, wajib juga untuk bayar fidyah. Ini biasanya ibu-ibu bang hati-hati gue nanti para sudah tidak ada kerasaan nggak ada, ya kan? Ya, apa namanya Rajab sudah lebih separuh sudah nih, ya kan? Rajab sudah lebih separuh nih. Enggak Rajab karena Syaban, ada kerasaan dan Ramadan gitu. Nah jadi kan masih ada berisi utang, bayari. Ya kan, jangan sampai ada tabayari karena bisa menambah wajibnya untuk bayar fidyah. Kita coba berapa lagi ini? Tanggal 24 yang 23 kan? Kata Sarah aja mengambil 24 ke 23 kata Sarah aja tuh ya kan? Kita rasa ambil lagi habis ini kata Rajabnya. Nah kalau diingat pulang bagi lagi yang Jumat terakhir bulan Rajab, apa amalannya saat khatib berada di atas mimbar baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Nah, ingatkan aja tuh.
Fadilahnya apa? Fadilahnya dalam setahun itu akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan terputus daripada apa tuh di kantongnya itu uang. Insya Allah tidak akan terputus di dalam kantongnya itu uang. Itu kata Mahlabiyo adalah dasar jujuran. Ada paket duit di kantong. Nah itu ada paket itu artinya ya. Nah ada rapid kadar tetap tuh artinya selalu ada di dalam kantongnya tuh duit. Nah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalannya untuk melancarkan rezeki ini yaitu dengan membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali saat khatib berada di atas mimbar. Tapi jangan sampai di saat khatib khutbah seorang baca itu, nah itu bisa sia-sia jadinya kita kadang-kadang hari khutbah lagi. Jadi pokoknya saat khatib duduk dan semimbar. Nah nyaman tuh ya waktu muadzin ma'asyiral. Nah baca lagi Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul, insya Allah tuh cukup aja waktunya baca. Ya kan? Yang penting itu jangan sampai di saat khatib berkhutbah baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ingat bacaannya Ahmadu lah. Yang pertama kada pakai tanwin Ahmadu Rasulullah, yang kedua pakai tanwin Muhammadur Rasulullah. Jangan ilmu dalam dulu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah itu salah bacaan katanya. Jadi Ahmadu itu kada pakai tanwin. Kalau dalam ilmu nahwu namanya apa itu? Alamiah ma'al waznil fi'li. Nah itu kan alamiah beserta wazan fi'il, itu melarang daripada pakai tanwin. Lalu disebut dengan Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nah, baca 35 kali itu. Mudah-mudahan ingat kita baca waktu itu ya kan. Ya, bisa juga kan masih apakah sudah membaca sekalinya ketika masyiral haram. Guring namanya ya kan. Nah, sekalinya tuntung khatib sudah turun, nah ya datang baca Muhammadur Rasulullah, nah tahu lagi itu seorang menguring Pak. Ya makanya hati-hati dah. Jadi salah satu amalan untuk mempelancar rezeki, nah baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu pada Jumat terakhir. Nah Jumatnya Jumat terakhir kan? Rasanya terakhir ya Pak, karena tanggal 24 ya. Berarti Jumat setelah ini tanggal 28 atau 27 terserah aja lagi. Bapak, ada perasaan kita Rajab habis pulang. Rajab karena Syaban pulang, ada perasaan puasaan pulang. Kan setahun hari, asa cepat berasa hari ini. Seminggu kan kita rasa cepat ya, asa hanya rasa beberapa malam aja, baru pulang-pulang kita kayaknya. Nah, jadi waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi. Tadi ingatakan tadi bibinya masih ada, apa tadi masih ada qadaan lah. Nah jadi jangan sampai apa namanya lewat daripada masuk Ramadan itu. Bila masuk Ramadan maka wajib, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya selain mengqadha dari yang ditinggalkan tersebut untuk membayar fidyah. Nah jadi fidyah itu sebanyak 1 mud sehari. Nah inilah ukuran makan bagi orang yang zuhud. Artinya paling maksimal makan sehari itu 1 mud. Waziyadatu alaihi tubtilu rutbataz zuhdi. Nah maka lebih daripada itu kata Imam Al-Ghazali dapat membatalkan martabat zuhud pada makanan sekira-kira sehari semalam. Adapun martabat zuhud itu dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, maka yang itu yang terutamanya ia makan sekira-kira menghilangkan laparnya pada ketika itu juga. Jadi kalau dianggap tidak per hari, ya dianggap setahunan kayak apa? Nah maka dianggap makan itu sekedar untuk menghilangkan daripada nyawa keluar aja awak itu yang lebih bagusnya. Dia hanya menahan nyawa jangan sampai keluar. Artinya makan itu kades sampai kenyang. Nah itu adalah makam zuhud yang paling bagus. Jadi bila makan belum sampai kenyang amping sudah. Ayo, awaklah kita kayak ini.
Karena pulang bila hendak makan lapar dahulu, hanya makan pulang. Nah, maka itu nanti dianggap rutbah ataupun apa namanya tingkatan zuhud yang paling baik di dalam makanan. Belum kanyang lagi, rumah asa handak lagi tapi stop. Sudah, nah katanya sudah itu lapar dahulu, hanya makan pulang. Ayo kawan kita nanti ini, kita kadang-kadang baru lapar lagi makan sudah, makan pulang kadang kanyang hanya beremping. Nah itu kita terbalik, bisa terbalik katanya apa tuh? Terbalik tuh urutannya, terbalik tingkatannya. Kita ini baru lapar lagi makan sudah. Lalu makan pulang kadang kanyang bujur hanya sampai akhirnya apa tuh? Akhirnya menjadikan kita tuh untuk meningkatkan selera sehingga mencari makanan yang paling nyaman. Kenapa? Karena bila parut itu sudah terasa kanyang, maka makanan yang biasa itu sudah tidak terlalu nikmat. Sehingga anak mencari nikmat meningkatkan makanan yang ada lebih jauh lagi, lebih apa namanya larang lagi harganya. Ini pun dasar dia parut lapar bujur nasi dingin itu kan nyaman. Oh ya kan, amuk bujur parut lapar nasi dingin itu nyaman. Ini buat kakan-kakan apa namanya di pondok itu makanannya tempe aja. Tapi dasar bujur lapar makan tempe rumah nyaman banget. Tapi membulik ke rumah sudah makan ayam sunginya tempe, kada tak pakai lagi tempe itu, kada bersalirah lagi makan tempe. Kenapa? Karena hadapannya ayam sudah. Mun ayam ini pulang macam nah itu aja, kada mau ganjang lagi makan. Kenapa? Parut masih kacang. Mun kada dimacam-macamin pulang tuh ayam panggang, ayam goreng, ayam sate, macam-macam. Nah lalu aja gitu macam-macam tapi pikirkan dia makanan aja. Jadi memang dasar parut lapar ya makanan yang kayak apa aja tuh jadi nyaman. Bah, itu puasa juga ya kan? Puasa tuh tengah hari ada namanya iwak karing aja ya lah. Nah hidup siapa yang iwak karing anak pernah makan kan? Kenapa? Karena tuntutannya parut lapar apapun menjadi nyaman. Tapi bila sudah parut kanyang, nang nyaman ini pun bisa kada nyaman lagi. Lalu anak dikatakan sekiranya nyaman, cari yang lebih baik daripada ini makannya. Nah kita kadang itu. Ini makan 3 kali sehari ya. Berapa kata Sarah aja yang penting jangan lebih daripada 1 mud. Itu aja tuh intinya. Tapi mau yang bagus tuh ya tadi paling lapar dahulu hanya makan. Belum kanyang lagi ampe sudah. Kalau kayak lapar bujur pulang hanya makan. Nah itu yang paling bagusnya ujar Imam Al-Ghazali. Nah kita nih ya Pak itu Pak sudah beisukan untuk sudah karena jam 7 kayaknya pulang nasi kuning. Nah, jam 8 jam 9 kayaknya pulang lapar pulang ada bakso lewat. Nah bakso pulang pintu gitu macam-macam yang masuk ya kan. Kayak apa kita kada menikmati makanan tersebut karena apa? Karena parut kita ini masih kanyang. Ini nikmat makan itu dasar bujur lapar dahulu tuh hanya nikmat makan itu. Tapi mu sudah merasa kanyang makannya biar lain tuh. Aku just semalam makan di sini aman kan aja. Ini aku makan di sini tuh nyaman lagi warung ini kenapa kan aja? Itu katanya dasar masakannya, dasar parutnya nang balain. Semalam waktu makan itu dasar lapar lalu merasa nyaman warung itu. Pas mau mulai waktu sudah kanyang makan pulang itu aja balain dia. Kalau kamu aja belain makan masakan padahal itu juga orang yang masak kan karena apa jadi belain parut seorang yang belain ya kan. Nah itu bisa juga tuh kasusnya kan terjadi kayak itu tuh aku aja makan di sini semalam sekali cuma nyaman kan aja sekali aku memiliki pun harap aja nyaman lagi kan ya karena makan itu aja
Padahal masaknya itu juga. Karena apa jadi kada nyaman? Waktu membeli itu seorang sudah kenyang. Nah waktu pertama datang itu seorang sudah lapar makan, lalu makan, lalu merasa nyaman. Itu bisa terjadi kayak itu kan. Jadi jangan salahkan warungnya, karena kada nyaman. Warung seorang kenyang masih kan, ya kan? Jadi jangan sampai menyalahkan bini pemasak kada nyaman, ya kan? Bisa jadi parut seorang kekanyangan masih lalu merasa kada selera. Nah itu juga kan bisa juga. Maka apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada ditaruhkan akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makanannya pada petang-petang. Dan jika dapat ia makan pada petang-petang, maka tiada ditaruhkan akan suatu yang lebih daripada makanannya itu pada pagi-pagi. Apa maksudnya inilah? Apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, nah makan disukan untuk kenyang, maka tiada ditaruhkan akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makanannya pada petang hari. Jadi bila bisukan sah itu inya makan, maka kamarian itu juga harus porsinya nah kayak itu juga, jangan lebih daripada nang bisukan tadi. Ini pemahamannya tuh. Apabila inya kamarian makan nang kayak itu, maka jangan sampai inya meninggalkan makanan itu lebih daripada nang dimakannya waktu kamarian untuk bisukan. Jadi ukurannya bila bisukan makan sekian, nah maka untuk makan apa tuh? Nah ini untuk makan kamarian seapa nang ukuran dari makanan bisukan itu. Apabila inya kamarian belum makan, maka jangan melebihkan daripada ukuran nang waktu kamarian itu. Kita kan kadang bisukan itu biasanya sedikit masak tapi bila tengah hari kayaknya, nah bisa banyak kalau masak. Nah itu jangan kayak itu. Jadi ukurannya bila makan bisukan seperti itu, maka juga jangan ditaruhkan, artinya jangan menyimpan makanan itu, artinya jangan berlebihan menyimpan makanan itu lebih dari apa yang dimakan waktu bisukan. Ini orang makan per hari kada bersimpanan apa-apa. Nah jadi nang orang subuh itu bila makan bisukan, nang mana inya berisi makanan untuk kamarian sama lawan pagi ini, nah maka itu masih dianggap zuhud. Tapi bila inya makan bisukan berisi simpanan lebih daripada nang bisukan ini, nah maka itu dianggap keluar daripada sifat zuhud. Bila inya kamarian pulang makan seini, nah maka hendaknya inya juga menyimpan makanan untuk besok pagi itu hanya sekadar apa yang dimakan waktu sore tadi. Bila lebih inya menyimpan makanan daripada seperti yang inya makan kamarian tadi untuk besokan lebih daripada yang kamarian, berarti itu dianggap ada zuhud. Nah paham lagi pengertiannya? Kita alis sedikit ini kita makan besokan. Ya ukurannya kita beisukan ini makan misalnya tadi tuh apa namanya 2 piring, anggap 2 piring sah 2 piring itu lebih lama kata ya anggap 2 piring yang kita makan biasanya tuh. Nah maka untuk kamarian jangan menyimpan makanan lebih daripada 2 piring tersebut. Jadi ini hanya mengumpulkan untuk mencari makan kamarian itu sekadar yang dimakannya waktu bisukan. Kayak itu juga waktu kamarian, ini kada menyimpan makanan itu lebih dari apa yang dimakannya dari waktu kamarian tersebut. Nah jadi bila kamarian untuk waktu pagi, makanya menyimpan makanan sesuai dengan apa yang inya makan pada waktu kamarian tersebut. Itu diantaranya sifat zuhud. Dan jika dapat ia makan pada petang-petang, maka tiada ditaruhkan akan sesuatu yang lebih daripada makanan itu pada pagi-pagi. Nah itu martabat daripada zuhud. Dan martabat yang pertengahan, bahwa ia menaruhkan akan suatu bagi yang dimakannya itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari.
nang bayi sifat daringan ini bapak daringan mana nah sampai sebulan atau 40 hari. Jadi inya kada menyimpan makanan itu lebih daripada sebulan atau maksimalnya 40 hari. Bila lebih berisi simpanan makanan daripada sebulan atau 40 hari, maka itu juga bukan dinamakan zuhud dari segi zuhud pertengahan. Nah, baru mana? Karena kan ada kan ini. Nah, lihat dulu lah, ini masih dalam tahap zuhud pertengahan. Amun zuhud yang pertama, ini berisi makanan tuh mari cukup sehari aja. Tapi makannya menyimpan makanan bila bisukan seitunya makan, maka ini kada boleh lebih menyimpan makanan itu daripada yang bisukan tadi untuk sore hari. Misalnya ini makan di bisukan tadi 2 piring, maka anggaplah baras sebelum dimasak atau anggaplah baras. Nah misalnya baras tadi ini dalam sebisukan itu anggap 1 mut. Nah maka kamarian itu jangan mengantap, jangan menyimpan makanan tersebut lebih daripada 1 mut tersebut. Jadi sehari 1 mut, maka ini harus bersimpanan 1 mut saja. Bila lebih daripada 1 mut bersimpanan, maka itu dianggap tidak zuhud dari segi zuhud yang tingkatan pertama. Jadi orangnya habis sehari makan sehari, habis sehari makan sehari. Nah maka sampainya makan pagi, berarti kamarian untuk kamarian, saya itu juga ia meninggal. Apabila kamarian makan saya itu, maka saya itu juga ia meninggal untuk besok pagi pulang. Nah itu pertama, makam yang pertama. Adapun yang pertengahan, bahwa ia menaruh akan sesuatu bagi yang dimakan itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Nah ini besi pada ringan. Bila pada ringan ini pacang yang dimakan ini lebih daripada 40 hari, nah maka ini kada termasuk orang yang zuhud dari tingkatan zuhud pertengahan. Nah, lihat itu pada ringan masing-masing. Dicukup sebulan kan cukup seminggu kan misalnya amun cukup sebulan ada apa masih atau cukup 40 hari masih tetap dianggap zuhud. Tapi bila berlebihan, nah cukup misalnya lebih daripada 40 hari, nah maka itu ada dianggap zuhud dari zuhud pertengahan. Kita usahakan baca pelan. Dan martabat yang kurang. Nah ini yang paling rendah nih martabatnya daripada zuhud itu bahwa ia menaruh satu daripada makanan sekira-kira mencukupi setahun. Nah baisi bane, baisi apa tuh makanan dan pajakinya makan tahan setahun lebih daripada setahun, maka itu ada dianggap zuhud. Nah ini masih kawas zuhud tuh nambah umat. Ya kan? Nambah rumah atau masih kawas zuhud yaitu menyimpan untuk 1 tahun. Maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu niscaya keluar ia daripada martabat zuhud. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tiada ia mau mengambil daripada tangan orang seperti Daud At-Ta'i, maka bahwasanya ia mempunyai 20 dinar, maka ditaruhkannya akan dia dan memadailah dengan dia 20 tahun. Apabila misalnya dia kan ada usaha lain, bahuma aja usahanya, ya kan? Nah kada apa-apa, ini menyimpan banyak lebih daripada setahun itu. Karena apa? Karena yang lebihnya ini boleh jadi ini untuk usaha, untuk apa? Untuk belanja. Nah untuk apa namanya? Untuk belanja, untuk napakah dan lain sebagainya. Nah boleh jadi itu masih tetap dianggap apa namanya? Dianggap zuhud, walaupun ini besi balik tuh, di balik itu mengetahkan pajak dimakan aja lebih pada setahun, tapi usaha kan ada lagi, yang lainnya tuh sampingan usaha tetapnya tuh. Amunnya misalnya besi balik sudah tahan setahun, lalu usahanya misalnya ada, nah maka yang lebih daripada setahun itu dianggap tidak lagi menjadi zuhud.
Tapi ketika inya menyimpan benih lebih daripada setahun untuk makannya, tapi inya ada usaha yang mana ini dijadikannya sebagai belanjanya ataupun sebagai nafkah dan lain sebagainya, nah maka yang lebih ini tidak dianggap sebagai hilang daripada sifat zuhud. Tetap aja tuh. Atau yang lebih ini untuk agar inya jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Itu tadi atau ada kebacaannya tadi kan? Maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu, niscaya keluar daripada martabat zuhud. Nah itu untuk makanan. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tiada ia mau mengambil daripada tangan orang agar ia ada meminta-minta lawan orang lain, nah seperti mana Daud At-Ta'i, bahwasanya ia mempunyai 20 dinar, maka ditaruhkannya akan dia dan memadailah dengannya atau cukuplah dengan 20 dinar itu selama 20 tahun. Artinya boleh aja berlebih, tapi dengan catatan inya kada berisi usaha yang lain, atau inya kada hendak meminta-minta lawan orang lain karena untuk belanja ini apa segala macam keperluan yang lain, lalu inya hendak meminta-minta lawan orang karena gara-gara apa? Menyimpan hanya untuk makan selama setahun tadi, lalu minta-minta. Nah, itu lebih baik inya menyimpan lebih daripada setahun tadi daripada harus inya meminta-minta lawan orang lain. Nah jadi orang-orang yang berhumani yang masih cukup tuh istilahnya masih bisa tuh untuk bersifat zuhud. Dan martabat zuhud itu 3 perkara. Nah berapa martabat zuhud itu pulang dikatakan di sini ada 3 pulang. Kenapa aja yang 3? Nah kayaknya kita sambung pulang bahasa itu aja kan sampai sudah. Itu aja, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala dan kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyid Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Arwah Miskab bin Abdullah, Asy'ari bin Aman, Nuri bin Adam Agin, Muhammad Hatta bin Said, Asyah binti Abdul Samad, Khairi Wardani bin Safwan, Mas'amul bin Abdullah, Ratna binti Dahlan, Jamaah binti Dahlan, Abdul Ghani bin Arsyad, Minah binti Haji Abdul Ghani, Khadijah binti Abdul Ghani, Kurnia binti Hasan, Salamah binti Ahmad Yunan, Ramli bin Abdul Muttalib, Anang Ali bin Durau.